Kalau dia pecahkan televisi, alhamdulillah, lagi jimat. Dengar Pak, piring boleh dibeli, televisi boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ini. Oi. Ada istri di sini. Hei, dengar ibu. Nabi bilang begini, biar ibu puasa Senin Kamis, Syawal sudah tuntas, tahajud tiap malam, 1 juz 1 hari, tapi kamu durhaka sama suamimu, kau kasar bicara, kau berikan beban suamimu melebihi tanggung jawabnya, kau tidak hormati dia taati, maka kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tak dapat. Tenang Pak, saya bela kamu. Kau takut semua sama istrimu sini. Oh, oi. 4 jenis perempuan kata Nabi yang menjadi bahan bakar api neraka. Apa artinya bahan bakar api neraka? Dia menjadi apinya neraka. 4. 1, yang tidak mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. Yang kedua, yang tidak berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Ini yang agak berat, memberikan beban suaminya melebihi tanggung jawabnya. Kalau kau sudah tidak tahan dengan suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, tapi kau katakan saja, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Masya Allah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, overdosis, mati kau di atas perut orang. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan nyabu. Sabu apa itu? Itulah dia. Mabuk, minum khamar, ambil dia punya motor, balap. Bayangkan mabuk setengah, naik motor, dia listrik dikira aspal. Bah, mati kafir dia. Insya Allah. Tapi yang membuat kita bisa mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Mana itu? Terutama pedagang. Mana itu pedagang yang suka makan haram? Ini baru tak? Baru. Padahal sudah lama. Ini asli tak? Oh asli. Sampai bersumpah demi Allah asli. Padahal palsu. Kamu dapat untung, tapi uang yang masuk dalam perutmu uang haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana itu riba? Menipu pembeli. Berapa harganya ini sarungmu? Ini 20 ringgit. Wih, mahal betul. 15 ya? Itu lagi 20 ringgit. Ku kasih kau modal, sama-sama kita orang Bugis. Padahal sudah ada untung. Begitu dia cakap modal padahal sudah untung, itu riba. Hati-hati, sebab saya tengok ini dari saya bandar, banyak penjual pedagang-pedagang. Hati-hati kalian yang berdagang. Kau bisa dapat untung jutaan, ribuan ringgit. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, itu yang kau dapat membuat kamu makan tiap hari uang haram. Dan itu sebabnya doamu tidak dijabah oleh Allah. Kenapa? Yang membentuk darah dagingmu uang haram. Ada pedagang di sini? Ada? Hati-hati kau. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polis, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan kerajaan,
musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata lepas sholat maghrib, dengar ceramah dalam masjid sekalipun di sini banyak setan yang berkeliaran. Setannya berupa handphone. Setan lah itu. Orang ceramah masih sini dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. 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 Macam apa kok? Saya musafir, doa saya makbul. Saya pendakwah, doa saya makbul. Saya lebih selesai lagi dakwah, doa saya makbul. Ku doakan kau yang pegang handphonemu, suamimu kawin lagi. Simpan dulu handphone, simpan. Tak ada secara langsung, tak ada live, simpan. Sudahlah, tak payah kau konsentrasi. Sebab apabila kau pegang handphonemu, pasti kau tidak simak ceramah saya. Pasti yang kau simak begini. Mana ada kau simak ceramah? Yang kau simak apa? Ini monitormu. Simpan handphone, simpan. Ustaz, kita mau rekam Ustaz, supaya ada kita tengok nanti ulang. Ini ada kamera saya bawa. Ini gambarnya lagi bagus. Suaranya lagi bagus. Macam mana caranya? Ini kameranya Ustaz sudah balik. Nanti ada di YouTube, bos. Macam mana caranya? Ustadz Dasat Latif Masjid As-Saimah. Putar itu. Kau pencet, keluar itu ceramah saya di sini. Sudah dipencet Ustaz, tak mau tak putar. Berarti tidak ada kau punya data. Sudah tengok, jangan lupa like, comment, and share. Ya toh? Oke? Setuju? Simpan handphone. Wih, hargai juga perasaan saya, bos. Saya berhenti ceramah kalau kau rekam terus. Jaga kau. Simpanlah supaya kita cepat ceramah, ya. Oke, saudara? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Allah perintah solat, Allah tidak solat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi Allah perintah kita salawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya, Allah dan malaikat bersalawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tak boleh kita salawat sambil merokok. Tak boleh kita salawat sambil kita makan. Haram, tidak, tak elok namanya. Maka ketika bersalawat, kata Allah, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Kita salawat bareng-bareng ya. Bisa? Saya nak dengar puan-puan dulu. Ini cewek-cewek nih. Mana lebih laju suaranya dengan laki-laki? Boleh? Cewek dulu. Salatullah. Ayo ibu. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 7,5. Nah ini nih, kita lelaki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo, senaki memang nih suaramu, ayo. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-puan yang saya hormati,
Setiap kita mendengar tausiah, ustadz pasti pertama yang diucapkan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada anak pemuda bertanya, kenapa mesti bersyukur ustadz? Sekarang ada Covid. Kenapa mesti bersyukur ustadz? Saya diberhentikan dari kantor sebab ini ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Kenapa mesti bersyukur ustadz? Saya baru saja dipecat di kantor. Kenapa kita bersyukur? Satu, ada saya mau bagi handphone iPhone 13 Max Pro 1 tera. Saya bagi kau gratis. Percuma. Mau? Mau? Angkat tangannya mau. Mana? Oke, kau. Tapi begitu saya kasih kau tuli. Tidak boleh dengar. Mau? Mau? Ayo. Artinya bukan handphone ini yang mahal, tapi telinga. Dan hebatnya lagi di telinga, kau boleh bedakan mana teleponnya istrimu, mana teleponnya cewekmu. Iya toh? Boleh dibedakan mana teleponnya Haji Baco suaranya dan suaranya Dasat Latif. Dan hebatnya lagi ini telinga, tempatnya oke bah. Kamu pernah bayangkan macam mana seandainya telingamu satu dibawa ke lepak? Halo? Ya. Kau di mana? Di sini. Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi di telinga, Masya Allah. Gratis. Tak payah kau bayar. Saya bagi lagi contoh. Mau kamera? Ini kamera 3 kameranya. Itulah dia mahal. Saya ditanya, Ustadz, handphone apa yang mahal? Handphone yang banyak kameranya? Bukan. Handphone apa yang mahal? Handphone yang tidak diperiksa sama istrimu. Biar dia punya 4 kamera, selalu diperiksa istrimu, tak ada guna kau punya handphone. Ini kamera saya. Ini kalau uang Indonesia saya tidak tahu, kalau uang Malaysia ini lebih 100 juta. Ini mahal? Bukan ini. Biar ada kau punya ini kamera, kalau tidak ada matamu, kau mau apa? Hah? Ini pun ada kau punya beli, ada duit kau punya beli. Kalau kau tidak punya ilmu pakai ini, tidak bisa kau pakai. Ustadz, foto saya, oke, setengah badan. Tik, setengah badan betul, tapi pusat ke bawah. Ini guna harus ada ilmunya. Harus tahu diputar-putar supaya fokus. Tapi apakah ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Dan ini gratis. Tak perlu begitu kau buka langsung fokus, tidak perlu, tak payah kau putar. Iya toh? Hebatnya lagi ini kau punya mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Tuan-tuan pernah bayangkan bagaimana seandainya tak bisa kita bedakan mana istri, mana tetangga? Kenapa? Malam minggu ini lain-lain rasanya. Ternyata jiran punya istri. Ayo. Kenal Lionel Messi? Kenal? Tahu Lionel Messi? Ronaldo, Muhammad Salah, apa dia jago? Tak. Tapi Allah kasih dia punya lutut boleh bengkok. Biar dia Muhammad Salah jago tekniknya, tapi dia punya kaki tak boleh bengkok. Mana boleh dia sepak bola? Iya. Saya kasih lagi contoh. Gigi. Pernah nampak orang ada kawat di giginya? Pernah? Itu mahal pak. Kalau uang Indonesia sekitar 50 juta. Dulu waktu saya kecil, pagar saja dikawat. Ini gigi pun dikawat. Luar biasa ini perempuan sekarang. Giginya dia kawat. Saya bilang sama mahasiswa saya, apa itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau kawat harga 100 juta, tapi tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Ya,
Hebatnya lagi, kita punya gigi ini. Hebatnya lagi, kita punya gigi Allah bagi gratis. Tahu, kalau uang Indonesia, satu gigi pasang gigi palsu, bukan yang dibuka-buka ya, yang ditanam. Itu satu gigi kalau di Indonesia 22 juta rupiah. Satu gigi. Allah kasih kau gigi 32, percuma, tak payah kau bayar. Hebatnya lagi ini gigi, Allah batasi panjangnya, terhad. Macam mana andai gigimu tumbuh macam rambut, gondrong. Iya, itulah sebabnya Allah menyindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Das'at, nikmat mana lagi yang kau kupuri dari saya? Semua Allah kasih percuma. Macam mana kalau bernapas digaji? Macam mana kalau bernapas dibayar? Dulu waktu Covid namanya Delta, orang hidup udara dari apa namanya itu? Dari tabung. Berapa ringgit habis untuk bernapas? Kita alhamdulillah gratis, tak payah bayar bernapas. Ada nikmat yang paling kita anggap remeh. Apa itu? Kentut. Kau kira ada kawan saya habis duitnya ratusan juta hanya pergi operasi ke Eropa supaya bisa kentut. Alhamdulillah kamu semua boleh kentut. Jangan juga mentang-mentang boleh kentut, orang banyak. Alhamdulillah. Itulah sebabnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Nah, sekarang setelah Allah bagi kesehatan, Allah bagi kereta, Allah bagi rumah, Allah bagi kebun, Allah bagi penglihatan yang baik, Allah minta kau bayar itu. Bayarnya dengan cara apa? Satu, bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ketika bersyukur, ucapkannya dengan baik, usahakan didengar telingamu. Jangan kau cuma bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu? Kereta baru bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kau berani. Kalau tidak berani jangan kau coba-coba. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Dia bilang ngamuk dia Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, pecahkan dua. Kalau dia pecahkan televisi, alhamdulillah. Lagi jimat. Dengar Pak, piring boleh dibeli. Televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ini. Hoi. Ada istri di sini. Dengar ibu. Nabi bilang begini. Biar ibu puasa Senin Kamis. Syawal sudah tuntas. Tahajud tiap malam. 1 juz 1 hari. Tapi kamu durhaka sama suamimu. Kau kasar bicara. Kau berikan beban suamimu melebihi tanggung jawabnya. Kau tidak hormati dia taati. Maka kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tak dapat. Tenang Pak, saya bela kamu. Kau takut semua sama istrimu sini. Bu, Hoi. 4 jenis perempuan kata Nabi yang menjadi bahan bakar api neraka. Apa artinya bahan bakar api neraka? Dia menjadi apinya neraka. 4. 1, yang tidak mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. Yang kedua, yang tidak berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Ini yang agak berat. Memberikan beban suaminya melebihi tanggung jawabnya. Maknanya apa? Kalau suamimu hanya mampu terima gaji 2.000 ringgit,
jangan kau paksakan menjadi 3.000 ringgit. Dia bilang cakap orang Bugis, ajak musuru lakemu toa isikuna. Maknanya, jangan kamu suruh suamimu gigit sikunya. Ada yang boleh gigit sikunya? Saya bagi kau semua bajuku ini. Ini baju khas, tak ada samanya. Meskipun tadi saya turun dari mobil ada ibu-ibu cakap, itu juga bajunya di YouTube. Hei, coba kau gigitlah sikumu. Nah. Mana boleh? Itulah orang kalau menyuruh suaminya melebihi tanggung jawabnya, dosa. Yang keempat, perempuan istri yang suka memaki-maki suaminya. Marah sama suaminya, boleh. Tak kusangka kau begitu, Bang. Jauh-jauh ku tinggalkan Sulawesi. Aku ikut sama kamu. Ternyata kau ada bini muda. Boleh kalau marah macam itu, boleh. Tapi mana ini maki-maki, menghina suami. Memang kamu goblok. Goblok. Dongok memang ini. Sama aja bapaknya goblok. Weh, jangan kau ketawa. Saya serius ini. Ada pernah binimu marah macam itu? Kalau ada binimu marah seperti itu, kau selalu keluar. Tidak pernah aja di rumah. Jalan aja kerjamu. Kalau istri saya ngomong begitu, saya tidak marah. Saya diam. Setelah 5 menit saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Kalau kau marah-marah sama suamimu, jangan kau maki-maki. Ada juga orang suami istri bertengkar, begadu, hamil lagi. Ada macam itu. Hamil lagi. Kalau kau sudah tidak tahan dengan suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, tapi kau katakan saja, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Masya Allah. Enak kan kalau suami istri marah sambil menyanyi? Kalau dia masih marah lagi, kau lah sindir lagi. Insaflah wahai berhenti sudah itu marah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara bersyukurnya sujud syukur. Macam mana caranya? Nah, misal kita lagi di masjid, seharian ini alhamdulillah dapat untung dagang. Alhamdulillah anak kita ada kecelakaan kereta, tapi alhamdulillah anak kita lepas dari kecelakaan itu. Caranya, woi Haji, tabrakan, langgar kau punya mobil, tapi alhamdulillah anakmu tak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kau bilang, alhamdulillah alamin. Itu kan ada orang biasa bersikir tidak jelas apa dia bilang. Terutama kalau selesai maghrib. Ada itu orang biasa imam ustadz, zikirnya terlalu cepat. Semlah. Macam dia makan pisang goreng panas. Semlah. Yang bagus bos. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Macam mana caranya? Langsung saja sujud. Di mana sujud? Bagus lagi kalau datang masjid. Boleh sujud di rumah? Boleh. Di kebun? Boleh. Tiba-tiba dapat telepon. Alhamdulillah anakmu diterima di kerajaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sujud. Boleh di jalan raya? Boleh, tapi kau lihat dulu kereta lintas. Salatullah, salamullah ala toha rasul. Salatullah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah.
sujud syukur. Yang ketiga, tadi namanya bertasyakur. Yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Mikir-mikir. Pikir-pikir, alhamdulillah Allah kasih saya sawit 10 hektar. Alhamdulillah Allah bagi saya kereta 4. Alhamdulillah Allah bagi saya rumah harga 1 juta. Bersyukur. Caranya keluarkan zakatnya. Kalau kalian tidak keluarkan zakatnya, maka kalian masuk kategori at-takatsur. Lomba-lomba memperkaya diri, guna kereta 5, tambah 6, tambah 7, rumah cantik, tabungan banyak, tapi dia tidak keluarkan zakatnya, maka hartamu itu nanti yang akan menyiksamu masuk ke dalam neraka. Itulah enaknya jadi orang miskin. Kalau orang miskin tak banyak pertanyaan. Mana ada banyak pertanyaan? Tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji 1.000 ringgit 1 bulan. Kau gunakan untuk apa? Sebenarnya tak ada cita-cita saya merantau Malaysia jadi pembantu. Tapi ibu saya sakit di Pinrang. Aku datang ke sini merantau. 500 ringgit ku kirim tiap bulan. 500 ringgit ku tabung untuk kehidupanku sehari-hari. Mobil tak ada. Rumah majikan punya. Handphone tak ada. Kau sholat, alhamdulillah 5 waktu oke. Sholat sunnah saya tunaikan. Kau puasa, alhamdulillah Ramadan tak ada lepas. Senin Kamis jalan, Syawal pun kutunaikan. Kau sedekah, alhamdulillah. Kalau saya pasti pasar ada duit saya lebih, saya sedekah sedikit. Kau haji, mau tapi tak ada duit. Allah kemudian berfirman, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, sekarang aku muliakan kau. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu mana yang kau suka. Apa mau dia tanya? Kereta? Tak ada. Bicycle? Tak ada. Rumah? Kontrak. Apa dia mau tanya? Tersangka kedua, maju. Haji? Titik. Itu kau kereta dari mana kau dapat? Kalau lihat kau punya gaji tak payah kau dapat itu. Anu apa? Wah, tidak jelas, ditempelin dia, pak, keluar darah di telinganya. Dia mau lari ditarik lagi. Itu istrimu pasang kawat dari mana? Itu rumahmu tegelnya dari mana? Itu semua ditanya. Anu apa? Tidak jelas. Tak. Ditinju habis dia, babak belur dia pak. Masuk juga surga, tapi sudah hampir habis sudah mukanya. Sudah hampir mukanya. Masuk dia surga, ketemu sama pembantunya. Kata pembantunya, Tuan Haji, dari mana? Kenapa muka? Jangan banyak bicara di situ. Macam mana boleh terlambat? Saya sudah 3 tahun di sini. Baru saya datang. Kenapa boleh Tuhan terlambat? Sekira ada mobil 4 itu kereta 4. Dia bilang itulah kereta, banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati kalian yang tidak membayar zakat. Zaman Nabi membentuk pasukan penagih zakat. Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ada pasukan perangnya untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Saya bagi contoh. Ini air. Bersih, suci. Boleh saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah gaji. Inilah penghasilan kita yang halal. Menjadi tukang tombak, menjadi sopir, menjadi pedagang, menjadi kaki tangan kerajaan. Ini halal. Karena kita tidak menghalalkan segala cara, hasilnya halal. Bila mana tuan puan tak bayar zakat, maka ibaratnya tuan puan memasukkan air di tandas. Kloset, kasih masuk air. Yang ada itu kalau di kloset, di tandas, ada kan air-air putus itu. Bukan sudah lepas kuningnya. Yang kuning sudah lari dia. Yang masih ada airnya, ambillah air di dalam tandas itu. 1 tetes saja. Kau masukkan 1 tetes di sini. Kamu masih mau minum ini? Masih mau minum ini?
Tidak. Itulah harta yang tidak kau bayarkan zakat, yang tadinya bersih, yang tadinya suci, yang tadinya jernih, menjadi kotor hanya gara-gara satu tetes itu. Itulah yang 2,5%. Contoh lagi. Pernah beli pisang? Pernah beli pisang? Bila kalian beli pisang, apakah semuanya kau makan? Hah? Apanya yang dibuang? Kulit. Kenapa kau buang? Nah kau beli, kau punya. Iya kan? Kenapa? Saya punya duit, saya beli pisang, saya nak makan sekalian dengan kulitnya. Kau makan kulitnya? Tak. Itulah kulit yang dibuang, itulah zakatmu. Jadi bila ada orang tak bayar zakat, sama halnya dia beli pisang, dia makan dengan kulitnya. Kalau kulit pisang, oke basiba. Kulit durian. Andre kau lah wajah. Ya. Maka tuan puan yang saya muliakan karena Allah, balik nanti kau hitung kau punya zakat. Macam mana caranya Ustaz? Kau punya bicycle, harganya berapa? Zakat itu ada 2 syaratnya, sudah cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Kalau di Malaysia 1 gram emas berapa ringgit? Ibu-ibu biasanya. Berapa 1 gram emas berapa ringgit? Hah? 200. Hah? 2 anggaplah 300 ringgit. Indonesia 1 gram sekarang 1 juta rupiah. Anggaplah 300 ringgit. 1 gram. Berarti kali 85. 300 kali 85. So, supaya ini jelas. Sebab harus jelas kalau Bapak tidak menderita Bapak nanti ketika mati. Disuruh pikul semua itu. Dijadikan bara api neraka. Lalu disuruh makan kau. Bahasanya orang di Indonesia di Bugis. Andre kola buajat. Makan kamu itu serakah. Bau didorong masuk di mulutnya. Tapi bukan lagi pisang. Bara api neraka. Nah, 300 ringgit. Kali. Kali 85. Sama dengan 25 ribu ringgit. Maknanya apa? Bila Bapak Ibu punya harta mobil senilai 25 ringgit, 25 ribu ringgit, tanah senilai 25 ribu ringgit, rumah senilai 25 ringgit, tabungan di bank 25 ribu ringgit, maka wajib kau keluarkan 2,5%. Berapa 2,5%? Cuma berapa itu? Ya sudahlah kau hitung sendiri. Kau kasih susah lagi saya. Kau itu sendirilah. Ya kan? Maknanya kalau 1 juta itu 2,5% keluarnya cuma 25 ribu. 1 juta 25 ribu rupiah. Kalau kalian tidak keluarkan maka dia kotori semua hartamu. Kalau sudah harta kotor dimakan maka anakmu kepala batu. Istrimu tukang ngomel. Tapi kalau kau rajin keluarkan zakat, apa kamu cakap istrimu taat? Sayang. Kenapa kau ketawa? Bini saya kalau saya panggil, sayangku, aduh. Tapi kata istri saya, kamu ini Ustadz, laki-laki jarum super. Apalagi itu, jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bilang, saya bukan laki-laki jisamsu. Apa itu? Janji manis nyatanya palsu. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, hitung itu. Rumah. Kalau rumahnya sudah lebih harga 25 ribu ringgit, maka wajib keluarkan
2,5%. Tiap tahun, kalau itu rumah hanya digunakan tempat tinggal saja, maka dia sekali saja kamu keluarkan. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, sewa-sewa, maka tiap tahun dikeluarkan. Punya kereta, kereta hanya kita gunakan pribadi, tidak disewa-sewakan, maka sekali saja selama kereta itu. 2,5%, tidak cukup 3. 2,5%, 97,5 kata Allah ambil itu semua. Tapi bila tuan puan tidak keluarkan, jangan heran anakmu dinasihati dia lawan. Jangan heran istri dinasihati membangkang. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Maka saya berharap, saya cinta tuan-tuan puan-puan karena Allah. Balik nanti ini hitung zakatmu. Keluarkan. Kalau tak kau keluarkan, maka itu akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Poin 1. Sampai mana kita tahu ceramah? Sampai jam berapa? Hah? Jam 9. Wah. Enak di kau. Hah? Salat Isya jam berapa? Yang kedua, tajuk kedua. Siapa yang hafal doa sapu jagat? Saya bagi hadiah. Hah? Siapa yang hafal doa sapu jagat? Saya bagi hadiah. Ayo. Doa sapu jagat. Hah? Mana? Ah, kamu hafal? Ah, sini. Tak ada yang hafal. La haula wala quwata illa billah. Doa sapu jagat. Ada yang hafal? Tak ada? Pasti kamu hafal semua. Cuma kau tidak tahu judulnya. Doa sapu jagat selamat duit saya. Doa sapu jagat itu Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina. Iya naro yasa doa sapu jagat lah dongo. Ada yang hafal? Kok tidak jadi? Ada yang hafal artinya? Artinya. Ada yang hafal? Saya bagi lagi hadiah. Ayo. Budak-budak. Ah, sini kau. Sini. Cepat, kau masuk di YouTube. Ayo. Siapa yang hafal artinya? Itu doa. Hah? Orang tuanya? Tak ada juga. Wah, pantas doamu tidak dikabulkan. Kamu minta tak tahu apa yang kau minta. Allahu Akbar. Macam mana doamu mau dikabulkan? Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Padahal doa ini kalau Allah kabulkan itu aman kau dunia akhirat. Fid dunya hasanah, selamat di dunia. Wa fil akhirati hasanah, selamat akhirat. Maknanya kaya dunia, kaya akhirat. Maknanya pejabat dunia, pejabat akhirat. Maknanya hebat dunia, hebat akhirat. Berapa banyak kita lihat hebat di dunia, sengsara di akhirat. Hebat di dunia, menderita di akhirat. Orang Islam doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pantaslah kita tidak dikabul doa. Kita tak tahu apa yang kita minta. Minta kak, kata saya apa kau minta? Tidak tahu, minta saja. Beleng-beleng kau namanya. Nah, sekarang menurut para ahli tafsir ayat fid dunya hasanah. Mana sih yang dimaksud fid dunya hasanah? Mana yang selamat di dunia? Menurut ahli tafsir, ahli yang belajar tentang Quran, fid dunya hasanah itu 4 unsur. Pertama, punya pasangan yang soleh dan soleha. Bagi tuan puan yang sudah punya istri, periksa istrimu. Kalau istrimu suka ngomel, kau tidak fid dunya hasanah. Kalau suamimu tukang selingkuh kasar memukul, pak, nerakanya dunia kau dapat. Dan percaya bapak-bapak yang saya hormati ini, tuan-tuan, kita bisa seperti ini bukan karena kita jago, tapi karena istri kita baik. Saya nih bisa ceramah macam ini bu, bukan karena saya hebat, tapi mamanya Ece yang jago. Mana boleh saya ceramah kalau istri saya tidak bagi laluan.
Mana boleh saya ceramah kalau istri saya menyiksa. Begitu saya mau ceramah, 5 menit lagi sebelum berdiri, tiba-tiba mamanya cek menelpon. Ustadz, dikontak listrik anakmu. Apa itu listrik? Ini lampu. Karen. Mana boleh saya ceramah? Saudara, digigit buaya anakmu. Mana boleh? Kita boleh bisa ceramah seperti ini karena istri memberi ketenangan. Maka adik-adikku sekalian, kalau kalian mau dapatkan surga dunia, pertama hati-hati milih istri. Cantik boleh. Kata Nabi, pilihlah menjadi istrimu karena 4 perkara. 1, lijamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, dia lagi. Mau tidur, waduh, ada lagi dia. Balik kantor, kasih. Nak makan, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, cepat kau ganti casing. Tapi ingat, cantik jangan kau jadikan ukuran utama. Karena cantik pasti ada batasnya. 17 tahun, sweet 17, cantik. Balik angka 17. 71, masih cantik. 17 tahun, senyum, semua cowok terpesona satu kampung. 71 tahun, senyum, lari cucunya, dikira mau digigit. Cantik menurut Haji Baco, belum tentu cantik menurut saya. Saya ditanya, Ustadz, siapa perempuan tercantik di dunia? Ya, mamanya Ece dong. Kata istriku, urusanmu. Saya tak urus istrimu. Cantik ada batasnya, cantik subjektif. Cantik menurut dia, belum tentu cantik menurut saya. Penting cantik, tapi jangan kau jadikan prioritas. Apalagi cantik kau lihat di Instagram. Hati-hati, ada kamera filter. Kamera 360. Cantik betul ketika dilihat di Facebook. Mulus, tak ada noda. Begitu lihat aslinya, hancur. Hati-hati. Adik-adik sekalian, hati-hati milih istri. Ustadz, bagaimana caranya dapat istri yang baik? Tak payah kau pikirkan, biar Allah yang kirim. Gimana caranya? Kau jadi orang baik, Allah kirimkan kau laki-laki baik-baik, perempuan baik-baik. Buka Quran, laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan perempuan baik-baik. Dan perempuan pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi bila nak punya istri yang baik, kau dulu jadi orang baik. Bila nak punya suami yang baik, kau dulu jadi suami istri, anak yang baik. Sekarang banyak anak muda, statusnya OTW jogging, OTW yoga, OTW ngafe, OTW nonton. Begitu mau tidur, semoga dapat suami yang bisa menjadi imam dalam hidupku. Kalau kau mau dapat imam dalam hidupmu, OTW pengajian, OTW baca Yasin, OTW pesantren, insya Allah kau dapat imam. 2, ketika cari istri, kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa bapaknya? Penting kau cari. Itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bobot, bibit. Itulah sebabnya orang Bugis niga na iro, niga mbokna, niga indokna, niga nenena. Tapi ingat, tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya baik, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, kata Nabi, lihat kekayaannya. Siapa itu? Kaya dia, bah. Boleh. Tapi jangan kau jadikan ukuran. Kaya dia, betul kaya, tapi 13 bersaudara. Habis bagi warisan. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Lalu mahasiswa bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, kata Nabi, usahakan utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Ada orang cantik, anaknya lagi miskin. Ada lagi kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi cantik, kaya, agamanya lagi jelek.
Maka untuk mendapat perempuan, dialah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu. Bila tuan-tuan tahu ada di situ, di sini di Tawau, ada bapak kenal cantik, anak keturunan orang kaya, baik-baik, hafal Quran, tunjukkan saya juga masih mau. Ya kan? Maka Pid dunia hasa itu punya pasangan yang baik. Tuan puan yang sudah punya suami, kalau dia baik, genggam baik-baik, dia akan mengantarmu masuk ke dalam surga. Kalau kalian punya istri yang baik, pelihara dia baik-baik, karena dia akan menolongmu selamat dunia sampai akhirat. Tapi jika ada istrimu panenakang, malas, ada 2 solusinya. 1, sabar nikmati penderitaanmu. Yang kedua, kau pisah dengan baik-baik. Cerai namanya. Tapi jangan kau jelek-jelekkan dia. Ada kau punya suami jahat, malas, dia pegang duitnya, kasar, memukul, maka kau tinggalkan dia, minta kau cerai dengan baik-baik. Bukan dengan saling mempermalukan. Yang kedua, yang namanya Pid dunia hasanah, punya anak yang soleh. Ini saya lihat ada anak-anak santri kita. Tuh, alhamdulillah. Saya bawa anak santri saya hafal Quran juga. Bu, Bu, kalau ibu meninggal nanti siapa doakan kau? Suamimu. Kawin lagi. Dia tanya saya mamanya Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti kau nak kawin lagi? Saya bilang kau sini dulu sayang, saya berikan kau penjelasan baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pastilah saya kawin. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak pesantren, apa kelebihannya? 1, makannya pasti halal. 2, sholatnya pasti berjamaah. Dan hebatnya awal waktu. Yang ketiga, dia tiap hari baca Quran. Yang keempat, pasti dia punya semangat solidaritas, selalu sama-sama. Yang kelima yang paling penting, tiap hari didoakan orang tuanya. Tapi kalau kau kirim anakmu ke London, England, Australia, Amerika, dia cakap bahasa Inggris boleh, tahan. Tapi dia tak pernah sholat. Tidak ada gunamu lah cilaka. Jago banaknya, boleh tahan banaknya itu Ustaz. Kenapa dia boleh tahan? Masih kecil dia sudah pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Tidak percaya, banyak yang bisa bahasa Inggris. Anak-anak masih kecil. Kau pergi ke Inggris. Anak-anak di Inggris Pak, baru belajar bicara sudah bahasa Inggris. Macam. Kalaupun dia bahasa Inggris, kalau ibu bapaknya meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Taklah. Begitu meninggal bapaknya dia berdoa, oh my God, please help me my father. Pasti dia bahasa Melayu juga. Oh Allah, maafkan bapak saya ya Allah. Tidaklah dia guna bahasa Inggris. Apa salah anak kita sekolah ke luar negeri? Tak salah. Baik lagi. Tapi kalau dia tidak pernah kau tengok dia ngaji, dia hanya main game saja. Hei. Saya merantau ke Tawau cari kerja. Ternyata di Tawau tak ngam-ngam, saya boleh balik kampung. Balik lagi saya ke Sulawesi. Orang Jawa datang merantau ke Tawau, ternyata di Tawau tak nyaman, dia boleh balik kampung. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Dia pergi kerja, tidak nyaman di tempat kerja, dia boleh balik lagi. Tapi bila masuk kubur, boleh kau balik lagi. Tak ngamlah di sini. Balik lagi ya. Dah kau. Balik kau di situ. Tak boleh kau balik-balik. Tinggal kau situ. Kalaupun kau balik, satu kampung tinggalkan kampungmu.
Ustadz jadi setan, Ustadz. Dan pada saat kau sudah dalam kubur, hilang semua. Yang boleh lagi mendoakan kamu, anakmu yang mondok ini. Lepas dia sholat, dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya bukan memuji diri. Bapak saya sudah arwah 10 tahun yang lalu. Tapi rasa-rasanya tidak pernah sehari pun saya tidak doakan bapakku ketika saya sholat. Alhamdulillah saya tidak kaya. Tapi saya buatkan masjid di kampung saya, nama bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Itu kalau anak baik agamanya. Tapi kalau anakmu tidak baik agamanya, kau sudah dikubur, kereta dia beli. Kau sudah dikubur, dia begadu gara-gara sawitmu. Kau sudah dikubur, anakmu begadu gara-gara warisan rumah. Maka tuan puan yang saya muliakan, anak soleh dan soleha adalah kekayaan kita dunia sampai akhirat. Nak berlama-lama tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Sebelum saya akhiri, saya nak berpantun. Buah kelapa, buah durian. Buah nangka, buah pepaya. Buah durian, buah nenas. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka dua hal. Satu, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak. Itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Persatuan, dia liatin tuh Pak. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia ada gosip tapi mukanya sinis. Dia ada gosip tapi sinis tuh lihat orang. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Iya toh Ibu? Maka perempuan kalau dia mampu menahan lisannya, sudah nonton jangan lupa like and share. Insya Allah gampang masuk surga. Tapi sayang 1000 sayang, setan tahu rahasia ini. Maka dibuatnya gampang dia terprovokasi. Kau tahu katanya, oh iya. Padahal dia tidak tahu itu. Cepat sekali. Oh iya betul. Padahal dia tidak tahu. Suka ikut campur yang bukan urusannya. Nah biasanya kalau perempuan orang suka ikut campur, takdirnya semasa hidupnya seperti tauge. Ibu-ibu tahu tauge? Ibu tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur kan? Iya toh? Gado-gado ada, pecel ada, soto Betawi ada. Nah, apa lagi? Tahu isi ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, teriak saja, "Oi, toge dia." Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Inilah penyebab utama putusnya persaudaraan. Gosip. Cerita kejelekan orang. Meskipun saya jelek, saya tetap marah ketika kau cerita saya jelek. Itulah sebabnya Allah melarang. Zaman dulu, zaman Pak Menteri sekolah, zaman Pak Menteri masih pegawai biasa di kantor ini, gosip masih lebih sulit daripada zaman sekarang. Kalau dulu mau gosip harus tatap muka di satu tempat. Sekarang satu di Jenek Berang Makassar, satu di Jawa Timur, satu di Riau,
kumpul di grup Dharma Wanita Persatuan PUPR. Siapa yang dikosip? Temannya yang ada di Jambi. Nah, itu tidak perlu ketemu. Setan mempermudah. Dan kita gampang sekali mencet jari ketika berbicara keburukan orang. Itulah sebabnya Nabi sampaikan, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain. Itulah pepatah dulu waktu kita sekolah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini yang banyak sekarang di media sosial. Apalagi jelang pilpres kemarin. Oh, Masya Allah. Orang mau jadi presiden, dia panen dosa. Maka ibu-ibu, saya cinta kalian karena Allah, hindari gosip, hindari gibah. Tapi yang saya ceritakan benar, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Maka pelajaran pertama, kalau mau merapatkan persaudaraan, hindari gosip. Perempuan kalau mampu menahan lisannya dari gosip, insya Allah gampang masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, penyebab perempuan gampang masuk neraka karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Coba, berapa banyak nanti perempuan soleh secara ibadah mahdah kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Ibu, ya, halo ibu, mau gampang masuk surga? Mau ibu? Mau? Kata Nabi, minta ridha suami. Bagaimana cara minta ridha suami? Yang praktikum, yang langsung bisa dipraktekkan. Satu, kalau suami mau berangkat, jangan lupa usap dadanya, minta ridhanya. Saya agak belok sedikit dari halal bihalal, karena tiap tahun kita halal bihalal. Tapi menasehati istri ini jarang di sini. Ibu, jelas ya? Mau dapat ridhanya suami, suamimu setiap mau pergi, jangan pernah dia tinggalkan rumah tanpa ibu antar sampai ke mobil. Itu real. Tapi kadangkala perempuan modern, suaminya pergi tanpa dilihat sama sekali. Itu awal ibu jauh dari ridha Allah. Antar, pegang tasnya, masuk ke mobil. Itu istri saya Pak Menteri. Meskipun Ibu Kartika juga demikian, ya. Meskipun saya selisih 26 tahun, Pak Menteri tadi bilang istri saya itu ustaz cerdas. Beliau kadang lebih menasihati saya. Memang istri begitu. Daripada ibu jaga HP suami, tapi kan kita tidak berkhianat. Ya, tidak berkhianat. Jadi gimana caranya? Istri saya kalau saya mau keluar, itu ransel saya dipikul. Ya, saya bilang karena ransel saya itu yang setiap kemana-mana agak berat, karena banyak barang elektronik di dalam untuk saya mengajar. Bawa, lalu dia bilang, jangan, nggak usah sayang, biar saya bawa. Kata istri saya, beratnya ransel ini tidak seberat beban Ustadz cari nafkah untuk kami. Bagaimana Pak Irjen pernah rasakan seperti itu Pak? Coba kalau ibu setiap hari begitu, biar perempuan mana yang goda suami, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Begitu saya naik mobil Bu, tidak pernah istri saya tutup mobil sebelum dia cium tangan saya. 3 kali.
Sudah cukup tidak? Dicium lagi nih. Cium lagi ini, satu lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama. Ayo bapak-bapak pernah merasakan? Ibu-ibu setiap mau pergi suami cium tangan. Nah, pantas perempuan lain cium tangannya suami. Coba ibu amalkan deh ini real. Nggak usah, ibu tidak usah menjelis taklim 1 bulan kalau nggak praktek ini. Itu real bisa ibu dapat ridha suami. Apa cukup sampai di situ istri saya? Tidak. Dia usap dada saya, lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya meskipun semalam bertengkar. Bohong kalau ada suami istri tidak pernah bertengkar. Apa Ustadz tidak pernah bertengkar? Bohong. Bohong kalau ada katakan Ustadz tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong. Saya aja ada masalah ibu. Apalagi setelah saya viral kemana-mana. Banyak masalah saya Pak Menteri. Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Modus pura-pura minta doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Jelas ya ibu? Real. Yang kedua, ibu sebagai istri pejabat ataupun bukan pejabat, ketika suami pergi, bantu suami cari nafkah. Bagaimana bantu suami cari nafkah? Ibu tidak usah dagang kiri kanan keluar rumah, nanti difitnah orang. Real, bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4. Masih cukup, 6. Masih luang, 8 rakaat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang biasa, cuma bedanya niat. Tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari. Sholat duha niatnya duha, waktunya pagi hari. Jangan juga ibu sholat duha malam hari. Saya sudah sholat duha Ustadz tadi malam. Aduh, malam hari dia sholat duha. Sholat duha pagi hari. Sudah sholat duha, ibu minta doa, ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya di PUPR. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Itu orang doa minta rezeki, Allah dipaksa loh bu. Kalau di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, ibu ambil HP. Telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya. Ibu pernah WhatsApp begitu? Real, cari ridha Allah, bantu suami cari nafkah, sholat duha. Kalau ini ibu lakukan, insya Allah suami tidak akan macam-macam. Cuma yang kadang-kala masuk WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli gas. Bang, jangan lupa singgah beli ikan. Salah? Tidak. Tapi sertakan juga mengingatkan suami untuk ibadah. Itu istri yang soleha. Masuk waktu sholat. Bang, sudah duhur ini bang. Sudah sholat enggak? Belum. Sudahlah, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu pekerjaan bisa dikerja. Sholat tidak bisa kau tunda. Ayo sholat. Itulah istri yang dapat ridha dari suaminya. Kemudian pulang suami, semestinya istri yang soleha kata Nabi, pulang suaminya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Tanyalah bapak-bapak, senang tak mandang ibu ketika di rumah? Bagaimana istri yang soleha menyenangkan hati dipandang suaminya?
Jadi kalau ibu tahu suami pulang pukul 5 petang, sudah, kira-kira 15 menit sebelum pukul 5, ibu dandan. Warna apa dia senang suami? Dia senang warna coklat. Pakai warna coklat. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah karena menyenangkan suami, itu ridha Allah. Kalau perlu, pakai baju renang. Alhamdulillah ibu-ibu saya lihat semua hari ini, Masya Allah, cantik semua. Tapi saya curiga hanya karena ada acara. Tapi begitu mau tidur dengan suami, daster. Ada pula itu bedak yang putih di sini penuh, baru dikasih timun. Ada handuk di kepala. Bagaimana suami tidak depresi? Aduh, setengah mati sih cari duit begini jodoh saya. Maka istri yang baik menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Yang kedua kata Nabi, ketika suamimu ada di rumah, maka buat dia tenang dan betah di rumah. Mohon maaf ibu ya, saya sengaja tema ini bahas karena ini acaranya Dharma Wanita Persatuan. Supaya ada bekas kita bawa pulang untuk ini bu. Dunia sementara. Pak Basuki menteri sekarang, tinggal beberapa saat akan ditinggal. Tapi menjadi suami, menjadi istri, itu bisa sampai akhirat. Dan ibu tahu makna dari doa fid dunya hasanah. Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia menurut para ahli tafsir menafsirkan ayat ini yang disebut kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau istri kita intimidasi. Mana bisa kita tenang? Baru kita sampai 10 menit di telepon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba lihat video call. Mana bisa kita tenang pak? Saya yakin Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Basuki bisa hebat seperti sekarang karena punya istri Ibu Kartika. Mana bisa kita jago kalau diteror sama istri? Coba, saya mau ceramah di sini, 10 menit sebelum saya tampil, istri saya mamanya cek WhatsApp. Pulang kau cepat. Mana bisa lagi saya tenang? Kenapa kau suruh pulang? Anakmu kesetrum. Itulah tugas istri. Maka kalau mau punya penghasilan suamimu baik, buat hatinya tenang. Kenapa? Karena penghasilan suamimu akan kembali ke istri. Dan jangan buat suamimu memilih pilihan yang tidak bisa dipilih. Mana? Karena ada perempuan itu kadang ngomong, ibumu terus, ibumu terus. Pilih ibumu atau saya istrimu. Mana bisa kita pilih? Itu yang orang Bugis bilang, ajak musuri lakimu to sikuna. Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo, ibu gigit siku. Yang bisa saya kasih umroh 10 kali. Coba gigit itu sikumu. Mana bisa? Itulah yang disebut jangan posisikan suamimu pada pilihan yang tidak bisa dipilih. Pilih kok, mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng gitu. Bu, kan ada itu biasa istri ngomong begitu. Bu, yang suka ngomong begini. Ibu, tolong jawab ibu. Siapa yang mengandung suami ibu? Mamanya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang membesarkannya? Siapa yang mendidiknya? Sekarang siapa yang terima gajinya? Jawab ini bu, jawab. Istrinya. Maka pantas ketika Nabi sampaikan, ridha Allah ada pada ridha suamimu. Maka istri yang soleha membuat suami betah di rumah. Itu real. Tidak usah baca kitab kiri kanan. Real itu. Itu kesimpulannya semua kitab. Ibu, sekali-kali pikir tuh, susahnya itu jadi suami. Di jalan macet. Di kantor dimarah-marahi Pak Dirjen. Dimaki-maki, memang kau goblok. Selalu siap salah Pak. Masuk warung kopi dikejar tagihan. Ya kan? Sampai di rumah
dimaki-maki lagi sama istri. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mau dilawan dan dia dirjen. Sampai di masjid lagi, dengar khotbah, neraka lagi dicerita, kau dibakar, dilipat, diguling. Mana enak jadi suami kita? Sampai di rumah dimaki-maki lagi, hilang kita punya harga diri. Dan itu perempuan, salah satu kelebihannya ahli sejarah. Tidak pernah dilupa kesalahan kita, Pak. Sudah 5 tahun yang lalu ada kesalahannya, dijelaskan kesalahannya, dia berusaha menjawab kesalahannya itu, belok, nyambung lagi 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan ahli sejarah. Maka istri saya berkata, karena kami perempuan ahli sejarah, tolong kau suami jangan bikin sejarah. Top. Ya, nah ibu-ibu yang saya muliakan, muliakan suami. Kadangkala kita sakit, kadangkala kita cemburu. Tapi jangan sakit dan cemburu itu yang baru beberapa saat melupakan kebaikan suami yang sudah puluhan tahun. Kalau ini yang kita lakukan disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan suaminya, tapi juga membalas dengan kebaikan. Itu esensi dari halal bihalal. Memaafkan, bukan sekedar memaafkan, tapi juga dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Datang dan semua orang melihat, apa kelebihannya ini orang? Kalau dilihat dia masyarakat tidak terkenal, ibadahnya juga tidak istimewa. Lalu Abdullah penasaran, dia mau tahu apa amalnya ini sehingga Nabi jamin masuk surga. Maka dia datanglah ke rumahnya dan berkata, "Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam. Bolehkah saya menginap di rumahmu?" "Oke, nginap." Abdullah malam bangun sholat tahajud. Yang dijamin masuk surga yang punya rumah, dia cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha, ini cuma duduk. Sore hari Abdullah tadarus, ini orang cuma lihat-lihatin. Hari 2, 3 begitu. Abdullah kemudian berkata dalam hati, sepertinya lebih banyak amalku dari ini orang. Dan dia berterus terang, "Tuan, saya mau tahu apa keamalanmu sehingga Nabi jamin kau masuk surga." Dan itu 3 kali Nabi ucapkan. Kata dia, "Tidak ada, kau lihat amalmu lebih banyak dari saya. Kau sholat malam, saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Baiklah kalau begitu saya pamit pulang." Belum jauh dipanggil, "Abdullah, ta'al sini dulu. Apa gerangan?" "Ada yang saya lupa." "Apa itu?" "Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang menyakitiku dan bersalah kepadaku hari ini, karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Allahu Akbar, itulah yang membuatmu gampang masuk surga." Ternyata orang yang ibadahnya sederhana tapi tidak punya sifat pendendam jauh lebih gampang masuk surga. Orang yang banyak ibadahnya tapi dendam dia bawa sampai mati. Inilah makna halal bihalal, memaafkan. Nah sekarang bagaimana cara kalau sudah terlanjur? Kemarin Pilpres 01, 02, 03. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang 00. Mari kita tinggalkan semua itu. Namanya pesta demokrasi. Pasti ada kalah, pasti ada menang. Dan kalau menang, ya dia punya tanggung jawab menjalankan. Kalau dia kalah, kalau dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Nah, sudah. Bagaimana cara menyambungkan? Satu yang paling efektif menyambungkan silaturahmi, sedekah. Sedekah. Pak Menteri ada marahi staf. Nah, saya sudah kasih begini masih kau salah juga. Sudah ada topoksimu masih salah juga. Marah. Sudah marah Pak Menteri, katakannya sudah, lain kali jangan begitu ya. Ini ada pembeli pulsa. Katanya anak buah, "Pak, besok marah lagi deh Pak." Itulah hebatnya sedekah. Saya tanya ibu-ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Teman pelit atau dermawan?
tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh ibu? Jangan ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka menyambungkan silaturahmi sedekah. Tapi jangan salah paham, sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya Kementerian PUPR? Bangun jembatan. Apa sedekahnya PUPR? Perbaiki irigasi. Itu sedekahnya. Kalau duit, berapa duit kita? Pasti korupsi kalau ada pegawai negeri banyak uangnya. Tapi sedekahnya kita adalah itu, PU, perumahan dan perumahan rakyat. Lakukan tugasmu, insya Allah meskipun pensiun, amal jalan. Saya bilang tadi sama Pak Menteri, saya dakwah, ayo sedekah. Orang hanya sedekah secara lisan. Tapi kalau Pak Menteri, ayo bangun jembatan, langsung jadi amal jariah. Kalau saya belum tentu. Maka merugi orang yang punya jabatan dan kuasa tidak memanfaatkan jabatan kuasanya untuk sedekah akhirat. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan masjid itu bisa diselesaikan pekerjaannya hanya dengan modal silaturahmi dalam pekerjaan ustadz dan balai besar PUPR yang ada di Makassar. Itulah sedekahnya Bapak. Itu sedekah. Ya. Bukan sedekah selalu duit, karena duit kita tidak seberapa. Maka sedekahlah dengan pekerjaan. Jembatan diperbaiki, jangan sudah diresmikan, belum diresmikan sudah rusak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah makna halal bihalal kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan di tempat ini saya bahagia sekali sebab meskipun ibu-ibu istri para menteri sudah lewat masa jabatannya, tetap dilibatkan di acara ini. Inilah yang disebut kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini terus kita rawat sampai kita nanti bertemu di akhirat bersama Rasulullah, minum di telaga Al-Kautsar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 07 08 02 karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat, begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu, kasih berat hidupmu, supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang mager tak tuh, cakep, bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol masih ada catatan langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya orang-orang yang disayang dengan materi anaknya jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi stroberi. Apa itu stroberi? Cakep kelihatan dari luar, mewah kelihatan dari luar, tapi begitu kena cobaan hidup galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. 1. 2. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang Pak, tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat kota Parepare baru saya turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar Pak tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang, iya toh? Ada B, ada striker, apa lagi? Ada gelandang, ada penyerang, ada pelatih, ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol. Striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nah bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama,
dunia sepak bola, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa Dasat lebih hebat dari kamu, tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat Dasat, tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu, tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya Dasat Latif kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam, lama misaki itu Ustaz. Iya toh. Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus, menderita kok. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B, hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D? Kenapa? Nabila lagunya Umi Roma, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya ki semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya ki semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat ki semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Roma Irama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. 3 temannya setan di dunia kata Allah. 1 di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, selebriti, sombong, orang masih bilang, Siti Naja tahu Mbok, Sogi iya wajar, cama itaw tatar ni tahu maborro pare-pare anu bos, Pak Wali Kota terkena, iya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuasaan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak jelek mukamu, mak bau sumpahmu, borro lagi. Bukan kau tahunya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola 1, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. 2, hikmah dari sepak bola. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Umat Islam ini, kata Nabi, ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Maka ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mau pilih caleg, nah biar tidak diundang itu anggota DPR datang tongi. Sekalinya terpilih tidak ada muncul. Pak Dewan, aku kasih tahu ki dulu mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati, tidak ada. Wakil di bawah. Maka Bapak anggota dewan wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena Bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak percaya? Udoa kita pilih sikit memang. Alhamdulillah ya. Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. 3 periode nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi Bapak. Amin. Nah, terakhir Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan ukhuwah.
Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Siambak ni. Saling menjelek-jelekkan. Jangan kau bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Nak lupain no. Nak bagi-bagi kartu nama anak kau melu ipilih. Terpilih, nak ganti nomor HP na. Gaga, jak bana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan nih. Janji-janji politik melu tak pergi. Jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Ada imam. Waktuku kecil di kampung. Sujui. Metapa. Lama sekali sujud. Ada temanku ndak tahangin angkat kepalanya. Tapak gor, lenyap imam. Ternyata imamnya masui pintu kiri pak. Kacau sholat, bubar. Tanah bang, mamu salah jamaah. Metu kana. Ternyata dia kentut. Maka dia nana baca sangadi ko metu ki paimang. Foto yolok towe, neita ki masu. Watung kena masiri kabuisan. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Mau orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa. Orang jahat pegang jabatan bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut 1 bulan lebih ini. Film Rambo. Tuh bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo. Bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikkan gara-gara narkoba. Dia nak tamak keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit jitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu film Rambo Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470.000 lebih, hampir 500.000 juta. Masih banyak polisi yang baik, termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu pak, polisi baik itu. Alhamdulillah, selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti pak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Imam.